Sekedar berbagi pengalaman saja, saya galbay banyak di pinjol sekitar 9 aplikasi total hampir 150 juta. Oke, kok bisa galbay hanya 9 aplikasi pinjol tapi hutangnya sampai 150 juta? Akan ada jawabannya di sini. Buat Anda yang baru galbay 7 juta, 8 juta, 12 juta sudah pusing, ini dia. Ya, ada orang yang galbay 150 juta. Oke, lanjut dulu ya. Iseng-iseng cek email lama dan buka KP atau kredit pintar. Nah, yang masih rajin bersurat di Gmail cuma aku laku saja. Dulu kredit pintar awal-awal Januari banyak banget, sekarang udah nggak pernah. Saya galbay yang terbesar di pinjam penjual, pinjam pembeli, Coinwork Business, Easy Cash, Kredivo, dan lain-lain. Tapi semuanya senyap. Wih, ya. Ternyata galbay menakutkan di awal-awal saja. Mantap. Saya acungkan jempol. Ya, mindsetnya kuat. Ya, lanjut. Sekarang saya sudah menjalani hidup santai dan memulai bisnis lagi dengan mengorbankan akun Shopee jualan saya. Saya tutup ya dan buka baru lagi. Alhamdulillah sudah star seller plus lagi dengan KTP orang lain. Belajar dari pengalaman saya, tidak mampu bayar hutang atau angsuran, jangan dipaksakan dan jangan diada-adakan. Karena itu awal dari hutang baru dan itu awal dari segala musibah. Sukses selalu yang baru memulai galbay. Galbay tidak semenakutkan yang kalian bayangkan. Kita tepuk tangan dulu ya. Gini ya, orang yang sudah galbay 150 juta langsung cepat bangkit juga. Ya, ini keren ini. Ya, Anda juga harus seperti itu. Apalagi Anda hanya puluhan juta saja. Ini sudah 150 juta. Nah, tadi 9 aplikasi ya bisa 150 juta itu jawabannya adalah karena dia pinjam di pinjam penjual, lalu Coinwork Business. Itu modal usaha dan limitnya pun besar. Ya, bisa kita lihat di sini. Nah, ini email penagihannya. Ya, email penagihan dari kredit pintar 1. Yang kedua, email dari aku laku 2 ya ini ya. Yang ketiga, ini aku laku lagi. Keempat, nah ini adalah cicilan hutang dari Mas ini gitu ya. Lalu apakah ada lagi? Wah, gila ya, banyak banget. Ini KP-nya aja 5 juta. Apakah ada lagi? Oh, tidak ada. Gitu ya, tidak ada screenshotan lainnya. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari video ini adalah bertahan ya. Banyak orang yang salah paham dengan komunitas kita. Banyak sekali ya, banyak, dan nggak apa-apa ya. Orang-orang itu menganggap, lomba-lombaan gagal bayar gitu ya, lomba-lombaan minjol terus nggak dibayar ya. Mereka hanya melihat dari sisi situnya saja, tapi tidak melihat dari sisi survivalnya ya, atau bertahan hidupnya. Harusnya orang-orang ini atau mereka-mereka itu mempunyai hati nurani, bisa melihat lebih dalam lagi, yaitu menyelamatkan diri sendiri daripada bunuh diri karena pinjol. Masih mending galbaikan saja pinjol-pinjolnya ya. Lalu kita memperbaiki kehidupan, cari uang yang banyak dan lain-lain gitu ya. Itu lebih baik daripada bunuh diri karena pinjol. Ya, itu yang sedih siapa? Yang jadi korban selanjutnya siapa? Itu pasti keluarganya yang ngurusin. Ya, sudah berapa orang yang mengakhiri hidupnya hanya karena pinjaman online? Ya, mengakhiri hidupnya sendiri hanya karena untuk pinjaman online. Gitu ya, sudah berapa? Nah, pinjol lunas itu akan membuka musibah-musibah lain. Contoh, berantem dengan istri karena uang gaji selalu dia pakai habis buat bayar pinjol. Ya, lalu gak ada BPKB, gak ada sertifikat rumah, mending rumahnya Anda sendiri. Ini rumahnya orang tua, rumahnya mertua, gitu ya. Hanya untuk mempertahankan pinjol, masih mending ya udah galbaikan saja. Anda nggak mampu, jangan diada-adain. Ya, sama seperti tadi Mas tadi itu ya. Kalau udah nggak mampu, jangan diada-adain, sudah langsung galbay saja. Ya, jangan pernah galup-tulup lagi. Ya, galup-tulup banyak masalahnya. Ya kan, ya itu salah satunya tadi. Keluarga bisa tidak harmonis, ya, lalu akan merenggut harta kita yang lainnya. Ya, itu pun ya jika Anda beruntung masih mengorbankan harta, karena harta uang itu ya bisa balik lagi gitu ya konsepnya. Gitu. Itu masih beruntung loh orang yang menjual-jual hartanya gitu. Tapi jika korbannya adalah keluarga Anda, anak Anda, istri Anda, teman-teman Anda, maka Anda adalah orang yang sangat rugi di dunia ini. Ya, hanya untuk mempertahankan merawat pinjaman online yang uangnya pun entah kemana gitu loh ya.
tidak jadi apa-apa uangnya. Betul? Ya. Uang pinjol tidak pernah jadi apa-apa. 99% nasabah pinjol menyatakan, mengeluarkan statement bahwa uang pinjol tidak akan pernah jadi apa-apa dalam kehidupan kita. Ya, yang ada ya pinjol ini menghilangkan sesuatu yang sudah kita miliki. Oke, itu fakta. Ya, itu fakta. Jangan ditutup-tutupi. Oke ya. Nah, apakah Anda sadar bahwa tidak ada yang namanya sistem tutup akun pada pinjol. Ya, semua pinjol itu tidak ada yang namanya sistem tutup akun. Di close akunnya agar tidak bisa hutang lagi. Tidak ada. Ya. Ketika Anda sudah melunasi pinjol Anda, lalu dengan perasaan trauma berat, ya karena pinjol ini mengerikan, gitu ya, trauma berat, gitu ya. Anda berniat untuk menutup akun tersebut, namun tetap tidak bisa. Ya pasti gitu ya. Anda hanya disarankan oleh pinjolnya untuk menghapus aplikasinya. Ya, namun penyelesaian masalah penutupan akun Anda tidak akan pernah bisa. Ya, karena mereka menunggu harta Anda untuk ditukarkan menjadi bunga dan denda dari pinjol. Ya, harta Anda itu dikonversikan ya menjadi bunga dan denda dari pinjol. Itulah alasan pinjol tidak mau menutup akun Anda karena mereka tahu sebagai manusia yang mempunyai kebutuhan, Anda pasti akan pinjam-pinjam lagi di masa depan. Ya, mereka sedang menunggu harta Anda ya untuk ditukarkan sebagai bunga yang tidak masuk akal di pinjol itu. Oke, disitulah jawaban dari pinjol lunas sama dengan hal bodoh. Ya, nah sekarang modern problem needs modern solution. Ya. Masalah yang modern seperti pinjol-pinjol ini kan masalah modern ya, butuh solusi yang modern lagi gitu ya. Jika Anda tidak bisa menutup akun pinjol Anda ya karena pinjol ini sengaja ya menanti harta Anda untuk dikonversikan menjadi bunga ya, maka jalan satu-satunya adalah dengan cara menggagal bayarkan semua pinjol Anda sehingga catatan hutang Anda di Slick OJK menjadi buruk. Ya, sehingga Anda tidak bisa pinjam-pinjam lagi ya di bank, di pinjol, di badan pembiayaan manapun gitu ya untuk melindungi harta Anda gitu ya. Kalau Anda sudah tidak punya harta, pinjol aja yang banyak ya, lalu galbaikan semua ya seperti para pro player gitu. Tapi ya tidak semua orang itu ya born to be pro player pinjol gitu kan. Pasti ada yang udah 2 tahun 3 tahun masih ketakutan aja gitu kan. Makanya untuk melindungi harta Anda ya, modern problem need modern solution ya, Anda harus menggagal bayarkan semua pinjol Anda sehingga Slick OJK Anda buruk, jelek ya, call 5 macet ya, yang hasilnya Anda tidak akan bisa pinjam-pinjam lagi di pinjol itu. Oke. Nah, selanjutnya ya berkaitan dengan judul video kali ini ya, saya ingin mengulang gitu. Saya ingin mengulang apa yang sudah saya infokan di video-video lain ya. Sudah saya infokan sebenarnya, tapi ya nggak apa-apa gitu ya, agar mantap galbay gitu kan ya. Salam galbay dan mantap galbay gitu kan. Oke. Nah, saya ingin menginfokan yang sudah saya infokan di video-video lain bahwa hutang tidak dapat dipidana. Oke ya, kalau yang sudah tahu ya sudah skip saja gitu ya. Sana Anda jalan-jalan, jangan jalan-jalan, masih hari Rabu ya, cari uang yang banyak gitu ya. Kalau Anda sudah tahu ya. Bagi yang belum tahu ya, saya akan menyebutkan pasal-pasal 19 ayat 2 itu ya. Karena banyak sekali nasabah yang masih ketakutan dan kebingungan, merasakan kecemasan, panik, was-was, stres, depresi gitu ya. Tidak tahu harus gimana gitu ya, yang berlebihan sekali stresnya gitu ya. Karena ya tekanan-tekanan dari DC gitu. Oke, saya akan mengutip dari beberapa website resmi yang menyatakan bahwa hutang pinjol tidak dapat dipidana. Oke, ya. Yang pertama dari hukum online, saya akan tampilkan di sini. Dari hukum online, dalam pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia telah mengatur bahwa sengketa hutang piutang tidak boleh dipidana penjara. Tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas
alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang ya. Itu yang pertama dari hukum online ya. Biar tambah mantap lagi, kita cari ke website yang kedua dari solopost.com. Oke, yang kedua merujuk pasal 19 ayat 2. Walaupun ada laporan yang masuk ke pihak kepolisian terkait sengketa hutang piutang, pengadilan tidak boleh memidanakan seseorang karena ketidakmampuannya membayar hutang. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, dari pikiran rakyat. Berdasarkan ketentuan pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia menjelaskan tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian hutang piutang. Gitu ya. Jadi ya tidak akan bisa ketika Anda itu tidak mampu bayar pinjol lagi, Anda itu dipenjara, tidak akan bisa dipidanakan gitu. Itu sudah jelas ya. Jadi jangan lagi ada yang mau dibodoh-bodohi oleh petugas penagihan dari pinjol yang entah ya pihak ketiga, pihak ke-100, pihak ke-300, terserah, saya tidak peduli ya. Hutang tidak bisa dipenjara gitu bagi buat yang cewek-cewek ya terutama gitu ya, mungkin aduh gimana nih gitu kan ya, bingung nih gitu ya, tidak bisa dipenjara Anda itu gitu ya. Kalau masalah penagihan risih gitu kan, rame penagihannya gitu ya, anggap saja gitu ya itu anak TK lagi ya, lagi istirahat anak TK gitu kan, WA Anda itu anak TK lagi istirahat gitu, rame, ada yang mainan prosotan, ada yang mainan ayunan gitu, itu ya petugas-petugas penagihan itu rame gitu ya. Kita yang waras ngalah aja gitu loh ya kan ya, santai saja gitu ya, lama-lama saya buang juga nomornya gitu kan. Nah gitu, oke ya. Nah, semoga video ini membantu ya bagi yang galbay-galbay, bagi yang para pro player ini ya. Anda mengkayakan diri saja, mensejahterakan diri saja. Anda kalau sudah kaya, ya traktir saya mie ayam, oke? Semoga video ini membantu. Sampai jumpa di video selanjutnya.